Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anakku para siswa, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengetengahkan materi bab 3, yaitu tentang akhlak. Materinya meliputi pertama, menjalin hidup penuh manfaat, menghindari sikap poya-poya, ria dan sum'ah, takabur dan anak-anakku yang berbahagia. Penjelasan sifat hidup berpoya-poya dan tabdir ini, kita ketahui kebanyakan manusia ini memiliki kecenderungan hidup terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka lebih memilih sikap zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Namun jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah manusia memang lebih memiliki tabiat mencintai harta. Padahal saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia mungkin akan lebih mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang-barang tersebut kurang begitu penting bagi dirinya dan keluarga. Sesungguhnya gaya hidup seperti ini tentu salah, karena termasuk kategori menghambur-hamburkan harta, pemborosan, dan berpoya-poya. Dan berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, pembelajaran tentang akhlak akan Ibu kemukakan tujuan pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Setelah mempelajari bab 3 ini, diharapkan peserta didik bisa kompeten dalam hal satu, menganalisis manfaat dan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu 2, membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Dan yang ketiga, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat, terakhir, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama tadarus dan tatabur ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa manas sabili wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan hartamu secara bolos. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anakku yang berbahagia, menghindari sifat berpoya-poya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau disebut israf dan boros, tabdir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaiknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Selanjutnya, mari kita lihat contoh tabdir dan israf dalam keseharian yang kita lihat. Contoh perilaku tabdir dan israf ini, jika seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut, sehingga makanan dan minuman itu terbuang. Dan terjadilah tabdir dan israf di sini. Itulah contoh tabdir dan israf yang kecil. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, kita lihat bagaimana cara menghindari sifat hidup berpoya-poya ini. Pertama, kita harus membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan. Dan kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bergaya hidup sederhana. Dan yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah bersikap rendah hati. Itulah cara-cara menghindari sikap hidup poya-poya. Selanjutnya, kita akan membahas sikap tercela, ria, dan sum'ah. Yang pertama, ria. Secara bahasa, ria ini berarti menampakkan atau memperlihatkan. Dan secara istilah, ria itu yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya, sum'ah. Secara bahasa berarti memperdengarkan. Atau secara istilah, sum'ah ini yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan. Itulah pengertian dari ria dan sum'ah. Kemudian ditinjau dari bentuknya, ria ini dibagi menjadi dua, yaitu ria dalam niat dan yang kedua adalah ria dalam perbuatan. Ria dalam niat, seseorang berkata bahwa ia ikhlas dalam beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Kemudian, ria dalam perbuatan. Pertama, jika seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktunya semalam untuk sholat tahajud. Kemudian, ria dalam perbuatan yang kedua, umpamanya adalah seorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Yang berikutnya, yang ketiga, ria dalam perbuatan ini umpamanya adalah seorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Demikian anak-anak, ria ditinjau dalam bentuknya. Kemudian kita akan lanjutkan kepada ciri-ciri orang ria dan sum'ah. 1. Menyebutkan dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukannya.
Dan yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas melakukan amal soleh bila tidak dilihat oleh orang lain. Dan keempat, ciri orang ria dan sum'ah itu adalah melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah ramai. Kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Dan yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal, mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Demikian, itu ciri-ciri orang ria dan sum'ah. Berikutnya, anak-anakku yang berbahagia, akan kita lihat bagaimana cara menghindari sikap ria dan sum'ah ini. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu meluruskan niat. Niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Itulah cara menghindari sikap ria dan sum'ah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang takabur. Takabur ini adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Orang takabur ini selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Demikian itu pengertian dari takabur dan merupakan sikap yang harus dihindari oleh kita. Selanjutnya, bagaimana dampak negatif dari sifat takabur ini? Yang pertama yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Kedua, sikap takabur dan berdampak negatif ini dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, mata hatinya terkunci dan memperoleh hidayah kebenaran. Dan keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Serta yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku yang ibu cintai, di dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman tentang takabur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lakum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan baginya pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Anak-anakku yang ibu banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang hasad. Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang
terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta maupun jabatan. Inilah hasad. Bagaimana menurut Imam Ghazali tentang hasad ini? Ada 3 jenis hasad yang membahayakan. Yang pertama, hasad yang mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang berikutnya adalah hasad yang mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang lain itu bahagia. Asalkan orang lain itu jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan anak-anakku yang ketiga, hasad merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah itu pendapat Imam Al-Ghazali tentang 3 jenis hasad yang membahayakan. Selanjutnya, sifat hasad yang dibolehkan itu ada, yaitu di dalam hadis Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halqatihi fi haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Yang pertama yaitu orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia gunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Dan yang kedua adalah orang yang diberi Allah hikmah, ilmu, lalu diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Itulah hasad yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi ada 2. Yang berikutnya kita lihat yaitu dampak negatif sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah. Dan yang kedua, dampak negatif dari sifat hasad ini adalah hati menjadi susah. Ketiga, menghalang-halangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, dampak negatif dari sifat hasad ini adalah merendahkan martabat orang lain. Demikian dampak negatif dari sifat hasad. Lalu kemudian bagaimana cara beramal yang bermanfaat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syaratnya yaitu sebagai berikut. Pertama, beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, melakukannya dengan sabar dan ikhlas. Demikian syarat diterimanya amal supaya tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan tentang akhlak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.